Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair aidan. Hayya bina nabda'ud darsa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 5. Dalam kesempatan hari ini, Ustadz akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin di bab 2 di pertemuan pertama kita sudah menghafalkan kosakata tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, benar, tentang profesi ya, atau pekerjaan. Kemudian di pertemuan kedua Ustadz sudah memberikan bentuk kata profesi ya. Ada mudzakkar, ada muannas ya. Kemudian juga Ustadz berikan tambahan kata sifat, 2 kata sifat tambahan ya. Dan hari ini Ustadz akan melanjutkan pembelajarannya. Ustadz akan menjelaskan tentang kata tunjuk atau isim isyarat. Insyaallah ini sudah pernah kalian dapatkan. Di sini Ustadz akan mengulang kembali materi ini dan nanti kita akan lanjutkan dengan soal latihan. Oke? Sekarang Ustadz akan buka dulu materinya Ustadz. Apakah kalian sudah bisa melihat materinya Ustadz? Masuk ke pertemuan ketiga. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pertemuan ketiga, Ustadz akan mengajak kalian untuk mereview bersama-sama lagu atau mufradat yang harus kita hafalkan di bab 2 ini. Tentang profesi ya. Lagunya dimulai dari kata tobibun menggunakan nada balonku. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Wahid, isnani, salata. Tobibun itu dokter, jundiyun itu tentara, syurtiyun itu polisi, mudarrisun itu guru, tajirun itu pedagang, falahun itu petani, saikun itu supir, toyarun itu pilot. Oke, sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Semua ikut bernyanyi ya. Wahid, isnani, salata. Tabibun itu dokter, yundiyun itu tentara, syurtiyun itu polisi, mudarrisun itu guru, tajirun itu pedagang, falahun itu petani, saikun itu supir, toyarun itu pilot. Ahsantum, bagus semuanya. Oke. Itu tadi lagu tentang profesi ya. Kita langsung lanjut ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang isim isyarah atau kata tunjuk ya. Ini boleh kalian catat, boleh tidak ya, karena ini insya Allah kalian sudah pernah membahas ini dari kelas 1 mungkin ya. Tentang apa sih Ustadz isim isyarah itu? Nah, perhatikan, isim isyarah atau kata tunjuk ya. Kata tunjuk disebut juga ismul isyarah ya. Kata tunjuk disebut juga ismul isyarah. Isyarah ya, tunjuk. Kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda atau seseorang. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia, ini dan itu. Ini ya, hadza hadihi, kalau itu zalika tilka. Ya. Di sini Ustadz mengulang kembali ya. Ustadz lanjutkan, perhatikan kata tunjuk itu dibagi 2. Ada yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat, hadza atau hadihi, ya. Ada juga yang digunakan untuk menunjuk benda yang
jauh, dalika atau tilka. Apa sih Ustaz bedanya kalau benda dekat dengan benda jauh? Misalkan ya, ini kan bendanya dekat, buku ini dekat dengan Ustaz. Maka kalau kita menyebutkan buku ini, kita menggunakan kata tunjuk hadza. Hadza kitabun. Ya, hadza kitabun. Karena ini dekat dengan Ustaz. Tapi kalau jauh, misalkan di situ, ya, di atas itu ada jam. Ya, bahasa Arabnya jam adalah saatun. Karena jauh dari Ustadz, maka Ustadz akan menyebutkannya dengan kata tunjuk jarak jauh, yaitu apa? Tilka. Nah, tilka saatun. Seperti itu ya. Oke, biar tambah jelas, Ustadz akan jelaskan pelan-pelan satu persatu ya. Perhatikan kata tunjuk dibagi menjadi dua, yaitu satu digunakan untuk menunjuk benda yang dekat, hadza dan hadhihi. Apa bedanya hadza dan hadhihi? Perhatikan, kalau hadza itu digunakan untuk menunjuk benda yang tidak diakhiri tak marbutoh atau orang laki-laki. Ya, sedangkan hadhihi itu digunakan untuk menunjuk benda yang diakhiri tak marbutoh atau orang perempuan. Ya, insyaallah kalian sudah paham ya hadza hadhihi ini ya. Kalau misalkan profesi, profesi kan ada dua, ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Ya, misalkan tobibun, pakai hadza atau hadhihi? Benar, pakai hadza ya. Misalkan mudarrisatun, pakai hadza atau hadhihi? Benar, pakai hadhihi ya. Tinggal kalian lihat saja bentuk kata profesinya. Berbentuk mudzakkar atau muannas. Ya, ciri-cirinya apa yang sudah kemarin Ustaz jelaskan? Kalau mudzakkar tidak diakhiri tak marbutoh. Kalau muannas diakhiri tak marbutoh. Seperti itu ya. Ustaz lanjutkan sekarang yang nomor 2 ya. Yaitu kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Kalau jauh kita menggunakan zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Apa bedanya Ustaz zalika dan tilka? Kalau hadza hadihi tadi itu artinya ini ya. Sama-sama ini artinya. Tapi yang membedakan digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Kalau zalika tilka itu juga sama. Artinya itu yang membedakan digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Kalau zalika digunakan untuk laki-laki ya. Kalau tilka digunakan untuk perempuan. Seperti itu ya. Insyaallah kalian sudah paham materi tentang kata tunjuk ini. Yang belum paham, silakan kalian bisa catat materi ini ya. Dicatat kembali di buku tulis sehingga kalian bisa paham, lebih paham lagi. Ya. Nah, perhatikan, ini yang penting. Tugas hari ini. Nah, tugas hari ini, perhatikan satu, menyimak materi hari ini. Tadi kita sudah menyimak tentang kata tunjuk ya. Dan yang kedua, Ustadz akan memberikan soal latihan. Nah, yang mana nanti kalian Ustadz berikan tugas untuk mengerjakan soal latihan tersebut. Setelah dikerjakan, kalian kirimkan ke nomor WA-nya Ustadz Hasan. Oke, paham semuanya? Nah, ini adalah soal latihannya ya. Ini soal latihannya. Perhatikan. Ada 2 poin, ada poin A dan ada poin B. Perhatikan perintahnya, isilah dengan kata tunjuk jarak dekat. Ini kalian isi dengan kata tunjuk jarak dekat. Yang mana harus disesuaikan dengan mudzakkar atau muannasnya ya. Harus sesuai mudzakkar muannasnya. Kalian sudah paham mana yang mudzakkar, mana yang muannas ya. Kemarin sudah Ustadz berikan materi. Kemudian yang poin B ini isilah dengan kata tunjuk jarak jauh. Nah, diisi dengan kata tunjuk jarak jauh. Tentunya juga kalian harus paham bentuk mudzakkar atau bentuk muannasnya ini yang mana. Nanti kalau sudah ketemu baru kalian sesuaikan pakai jarak jauh yang mudzakkar atau muannas dan seterusnya. Ya, ini kalian tulis bersama soalnya ya. Nah,
kalian tulis bersama soalnya. Syukur-syukur dikotai seperti ini, tambah lebih bagus. Ya, dikotai seperti ini, tambah lebih bagus. Ya, nanti kalau sudah selesai mengerjakan, langsung difoto dan dikirimkan ke nomor WA-nya Ustaz. Jangan lupa diberi nama. Ya, jangan lupa diberi nama. Oke. Oke, cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan ulangan harian. Nah, ulangan harian materinya apa Ustaz? Materinya kosakata mufradat bab 2, kemudian bentuk kata profesi dan juga kata sifat ya. Yang terakhir ada kata tunjuk. Nah, semua materi itu nanti akan masuk ke dalam ulangan harian. Ya, oke, silakan dipelajari, silakan dikerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa diberi nama, ya, diberi nama. Ustadz akhiri cukup sekian dulu. Ilal liqa, ma'assalamah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.